Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12, yaitu bab 7 tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Noneng Ariyanti Nuraini dari kelas PAI 2D, merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester genap mata kuliah ICT Based Learning dengan dosen pengampu Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Untuk itu, yuk kita simak videonya bersama-sama. Dan jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya. Nah, dalam mempelajari materi meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan ini, kalian harus mengetahui tentang yang pertama, pengertian ihsan, yang kedua, perintah berlaku ihsan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, yang ketiga, ruang lingkup ihsan, dan yang keempat, hikmah dan manfaat ihsan. Lalu, pengertian ihsan itu seperti apa? Ihsan berarti dari sisi kebahasaan. Kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu." Dari kutipan percakapan di atas bisa disimpulkan bahwa ihsan ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Tetapi jika kita tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dan dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat ataupun ibadah umum, yaitu aktivitas sosial yang kita kerjakan. Yang kedua, perintah berlaku ihsan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan agar kita berbuat ihsan. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Lalu dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, An Shaddad bin Ausin qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltu fa ahsinul qatlata wa idza dabahta la wa yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Artinya, dari Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut menjelaskan yang pertama, bahwa kita harus berperilaku ihsan itu tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya binatang. Yang kedua, jika kita hendak membunuh,
maka harus dilakukan dengan baik, dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dendam atau sebagainya. Lalu yang ketiga, ketika kita akan menyembelih hewan atau binatang, maka kita harus menyembelihnya, yaitu dengan menajamkan pisaunya terlebih dahulu dan membuat binatang itu senang terlebih dahulu. Yang ketiga, ruang lingkup ihsan. Nah, kepada siapa saja kita harus berlaku ihsan? Secara lebih rinci dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ibadah itu khusus, yang ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh atau ibadah sosial seperti belajar mengajar, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Ada dua tingkatan dalam ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan miliknya. Maksudnya, ketika kita beribadah atau melaksanakan sholat atau perbuatan hal lainnya, kita harus merasa bahwa seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita akan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Dalam beribadah ini, ketika kita berbuat sesuatu, bahwa kita harus merasakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah sedang melihat kita, melihat apa yang kita kerjakan, melihat apa yang kita lakukan, sehingga nantinya akan sampai kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terjauh dari perbuatan riya. Yang keempat ialah hikmah dan manfaat ihsan. Untuk hikmah ihsan, dalam perbuatan yang baik akan ada hikmah yang akan kita dapatkan dari perbuatan itu. Berikut beberapa hikmah dari berbuat ihsan. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan perbuatan tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ketika kita sering berbuat kebaikan kepada orang lain, maka dengan sendirinya kita akan terjauh dari perbuatan tercela. Yang ketiga, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik ibaratnya ialah menanam kebaikan. Artinya, orang yang berbuat baik akan menuai dan apa yang telah dia perbuatnya, baik itu didapatkan di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tebal. Dan yang keempat, menciptakan persatuan dan kesatuan di antara sesama. Maksudnya, dengan kita sering berbuat baik, tidak hanya kepada Allah saja, tetapi kepada sesama manusia. Dengan begitu, akan menciptakan persatuan dan kesatuan di antara sesama. Yang kelima, menjalin persaudaraan antar sesama. Sama halnya dengan menciptakan persatuan dan kesatuan, dengan kita berbuat baik, kita akan mendapatkan persaudaraan antar sesama. Audio Jungle. Sekian materi yang disampaikan.
Semoga kita semua mendapatkan kekuatan untuk berbuat ihsan dan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.